Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah ya. Seperti janji Ali tadi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial. Dan nanti kita kasih kesempatan buat jamaah yang ada di masjid untuk bertanya juga ya. Baik, yang pertama mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Guru, ada pertanyaan nih guru nih Ya, dari silakan Wan Ali. Banub. Banub tulisannya gitu ya, 665. Pertanyaan beliau, Ustadz, apakah ketika kita mengharapkan sesuatu dari apa yang kita kasih lebih kepada orang lain, maka itu akan tetap menjadi berkah buat kita? Nah, Baik, para pemirsa, setiap perbuatan baik yang kita lakukan, insya Allah akan mendapat keberkahan. Tetapi yang perlu diingat, tinggal meluruskan niat saja. Kalau niatnya mengharap ridho Allah, cuma hanya untuk Allah, cuma hanya kepada Allah, insya Allah keberkahannya di dunia dapat, lebih-lebih di akhirat dapat. Ada satu pepatah bijak bilang begini, kalau hidup kita mengharapnya kepada yang selain Allah, siap-siaplah hidup kita bakalan kecewa. Kalau segala sesuatu perbuatan kita sandarkan kepada selain Allah, siap-siap kecewa. Saya berbuat baik kepada ibu, lalu saya mengharap balasan dari ibu. Tiba-tiba ibu tidak berlaku baik kepada saya kecewa. Kalau menyandarkan dan berharap kepada selain Allah, siap-siap buat kecewa. Tapi kalau saya berbuat baik kepada saudara, hanya mengharap ridho Allah, saudara mau jahat sama saya nggak ada urusan. Yang penting saya sudah berbuat baik. Karena itu tadi di tema awal saya katakan, berbuat baik itu harus dilengkapi dengan yang sunnah-sunnah. Mengerjakan amal-amal baik itu jangan cuma pas-pasan yang wajib saja. Tapi yang sunnah juga dikerjakan. Apa diantaranya? Husnul khuluq, memperbaharui, memperbagus akhlak. Memperbagus akhlak itu bagaimana? Jangan mengharapkan sesuatu kepada yang selain Allah. Soal kita berbuat baik, itu insya Allah ada ganjaran pahalanya. Soal orang kemudian yang kita perbuat baik itu membalas perbuatan baiknya kepada kita atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang jelas kita hanya berbuat baik dan mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir begitu, Wan Ali. baik Masya Allah. Dan sekarang kita kasih kesempatan buat yang ada di masjid untuk bertanya. Siapa yang ingin bertanya? Nah iya. Jangan lupa nama majelis taklimnya apa dan di dalam face shield ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Fahmi dari Majelis Darul Khairat Telaga Murni Cikarang Barat. Ustadz, yang saya mau tanyakan, apabila kita sudah berbuat baik, bahkan kebaikan kita udah kita tambah lagi, tapi ujung-ujungnya malah dianggap riya. Bagaimana itu Ustadz? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fahmi dari Cikarang ya. Kewajiban kita hanya berbuat yang terbaik. Karena itu jangan pernah putus semangat, jangan pernah patah arang, jangan pernah kapok untuk terus berbuat baik. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan memang kadang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ada aja mulut orang yang usil. Lo bersihin got di kampung cuma mau cari muka doang. Umpama. Lo kerja bakti rajin bener di gang cuma gara-gara di sebelah sono ada janda bahenol. Umpama. Yang ingin saya tekankan adalah
Soal omongan orang kepada kita itu nggak akan pernah berhenti. Ada saja orang yang mencibir, ada saja orang yang nyinyir. Apalagi perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Ada satu rumus begini. Kalau ada 10 orang, satu orang nyinyir sama kita, perbuatan baik yang kita lakukan selalu saja disalahkan, jangan pikirin yang satu orang itu. Yang 9 orang masih suka sama kita. Jelas ya? Jelas ya? Kalau ada 10 orang, 9 orang nyinyir sama kita, satu orang masih suka sama kita, jangan pikirin yang 9 orang. Teruslah berbuat baik, pikirin aja yang masih suka kepada kita. Nah, jawaban saya, biarlah orang mengatakan apapun terhadap perbuatan baik yang kita lakukan. Toh hati kita niatkan hanya mencari keridhaan Allah. Soal orang kemudian mau beropini, kita ria, kita ujub, kita sum'ah, kita takabur, urusan kita dengan Allah. Karena niat kita hanya mencari keridhaan Allah. Yang terpenting yang kedua, jangan sampai semangat kita kendor. Gara-gara ada orang yang ngomong, lo rajin banget ke majelis taklim lo, pamer lo ya, mentang-mentang gelang lo baru. Umpama, jangan hiraukan orang yang ngomong seperti itu. Semangat harus terus menebarkan nilai-nilai kebaikan. Kalau orang yang berbicara seperti itu memberatkan timbangan kejahatannya. Kenapa? Itu masuknya ghibah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik, terima kasih guru. Wah, jadi motivasi buat kita nih ya. Jadi kita terus semangat tanpa mendengarkan kritikan-kritikan yang nggak membangun, kritikan-kritikan yang buat kita jadi nggak pede. Tinggalin aja semuanya ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke dalam pertanyaan selanjutnya. Mohon kesediaannya guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Azhari Nasution. Guru, sebelum Ali lempar buat yang ada di masjid, ada pertanyaan dulu nih dari media sosial ya. Yang ini datangnya dari @Rika 657. Oh, Rika gitu ya. Baik, Ustadz, ketika kita berbicara dengan orang lain, namun kita tidak kuat untuk terus menatap wajahnya karena terlalu tampan. Bagaimana Pak Ustadz? Kan adabnya harus melihat wajah lawan bicara. Silakan guru. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini unik juga pertanyaannya. Ini kayaknya dia nanya sama Mas Ali. Allahumma sholli Muhammad wa ala sholli Muhammad. Jadi nanya, tapi karena orang yang ditanyain itu terlalu ganteng, jadi dia nggak sanggup gitu ya. Akhirnya menundukkan pandangannya. Itu gimana? Mau jujur juga nggak enak ya. Iya. Kenapa nunduk? Habis ente ganteng Pak, nggak enak Betul. juga kan. Sementara harus menatap wajah orang yang diajak bicara. Gimana Bu kira-kira Bu? Memang anjuran agama itu menyuruh kita adalah ghaddul basar. Menahan pandangan. Apa yang dimaksud menahan pandangan? Sementara kita tahu bahwa kalau kita bicara sama orang itu adabnya kita harus memperhatikan wajahnya. Karena pernah Nabi SAW ada seorang yang buta menghampiri Nabi namanya Abdullah bin Umi Maktum. Ya, pengen nanya-nanya tentang Islam, pengen konsultasi tentang Islam. Tetapi ketika itu Nabi juga lagi sibuk berdakwah dengan orang banyak. Ya, Nabi kemudian tidak melihat wajah orang yang tunanetra ini. Turun ayat mendidik Nabi, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Wahai Nabi, kenapa kamu berpaling dari seorang laki-laki yang tunanetra yang datang kepadamu yang ingin meminta penjelasan tentang Islam? Ibu-ibu, sebelum saya jawab, saya pengen garis bawahi ayat ini bukti bahwa Al-Quran itu benar-benar made in Allah, bukan buatan Nabi. Kenapa? Tidak ada buku yang isi buku itu mengecam si penulisnya. Nabi dididik sama Allah lewat Quran. Wahai Nabi, kenapa kamu berpaling, berwajah tidak enak kepada orang yang datang kepadamu sementara orang itu ingin meminta berkonsultasi tentang Islam? Loh, Nabi dididik lewat Quran. Andai Al-Quran itu buatan Nabi, nggak mungkin, pasti
Semua penulis berbicara yang baik-baik tentang dirinya. Tapi ini enggak. Karena itu ayat ini disebut dengan ayatul itab. Itu satu. Yang kedua, Nabi memalingkan wajahnya, tidak melihat orang yang mengajaknya bicara, ditegur sama Allah, ditakdib, ditarbiyah, dididik. Termasuk kita juga berarti. Berarti salah satu adab ketika orang ngajak bicara, kita harus lihat wajahnya. Bayangkan Abdullah bin Umi Maktum tunanetra, Nabi berpaling tetap ditegur. Apalagi yang ngajak kita ngobrol itu ibu-ibu, orang yang gak tunanetra. Bisa melihat wajah kita dan kita bisa melihat wajahnya. Maka itu lebih-lebih gitu loh. Itu satu. Tetapi ini ada orang yang ganteng ini. Saya gak bisa kalau ngelihat wajahnya kemana-mana pikiran saya. Ada ghaddul basar, menundukkan pandangan. Tapi menundukkan pandangan ini begini Bu Ibu, bukan berarti menundukkan pandangan itu mata itu harus ngelihat tanah, ngelihat jempol kaki gitu loh. Enggak. Ya, tidak letterlek seperti itu. Ya, itu mustahil tapi satu sisi juga sulit dilakukan, enggak mungkin. Jadi makna ghaddul basar itu bukan nunduk aja. Ya kalau saya jalan ke Ainyus gara-gara nggak pengen ngelihat perempuan, saya takut nunduk aja. Kesandung batu, ketabrak saya. Ya, yang dimaksud ghaddul basar itu adalah tanzimul basar. Memanage pandangan biar tidak liar. Jadi memandang itu tetap boleh. Tapi yang disunahkan apa? Jangan sampai kita lepas kendali ketika memandang. Nah, itu yang dimaksud ghaddul basar itu. Karena sebenarnya yang buat liar itu siapa? Matanya atau pikirannya? Pikirannya. Tetapi alat untuk melihat itu matanya. Boleh jadi mata melihat objek yang sama, saya melihat objek yang sama. Ibu melihat objek yang saya ngelihat Mas Ali, ibu ngelihat Mas Ali. Tapi karena pikiran kita beda, yang di sini ini mungkin penafsirannya beda, betul. Jadi yang harus di-manage apanya? Pikirannya. Jadi ghaddul basar itu adalah memanage pandangan, memanage pikiran biar tidak liar. Ya itu soal itu. Jadi nggak apa-apa lihat. Nah tapi diukur-ukur kalau seandainya melihat tapi ditakutkan nggak kuat, luntur imannya dan lain-lain. Tentu ya kita lebih tahu kemampuan iman kita. Kita sesekali tidak memandang dia. Tapi yang lebih penting sebenarnya bukan memandang mitra bicara dan tidaknya, tapi lewat pikiran ini Mas Ali. Memanage pikiran kita, itu yang lebih penting. Iya, jangan sampai otak kita traveling kemana-mana ya. Jangan tundukkan pandanganmu tapi tundukkanlah hatimu untukku. Asik, Masya Allah. Ya baik, kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang ada di masjid saat ini. Siapa yang udah mau bertanya tadi? Silakan Umi. Masya Allah, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa dari Majelis Taklim Darul Khairat, Telaga Murni Cikarang Barat. Mau bertanya nih Pak Ustadz. Iya. Bagaimana kalau ada teman yang curhat pada kita, tetapi kita tidak bisa memberikan solusi kepadanya? Apa yang harus kita lakukan? Begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaannya bagus nih. Ini ciri-ciri ibu ini ciri-ciri orang yang memperhatikan perhatian dengan sahabatnya. Ustadz, ada sahabat yang pengen tanya ke saya tentang sesuatu, tapi bukan bidang saya nggak punya kapasitas. Apa yang harus saya lakukan? Bagus sekali. Sadar ketika kita nggak punya kapasitas, jangan buru-buru menjawab. Seperti yang kita tadi sudah jelaskan, kata Imam Al-Ghazali, "Lau sakatal jahil makhtalafan nasu." Andai saja orang yang nggak punya kapasitas itu diem, nggak ngomong karena bukan kapasitasnya, niscaya tentramlah kita ini. Manusia nggak ada perdebatan, nggak ada silang sengketa, nggak ada miskomunikasi. Kenapa sekarang banyak miskomunikasi? Karena banyak orang yang nggak ahlinya tapi komunikatif. Tetapi vokal, tapi ngomong padahal bukan bidangnya. Jadi ketika kita sadar nggak punya kapasitas, itu satu nilai plus. Sadar bahwa kita bukan ahlinya, itu kita udah dapat pahala. Apa yang harus kita lakukan? Amanah Qur'annya jelas. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
tanyalah kepada orang yang ahli di bidangnya jika kamu nggak tahu. Itu kata Al-Quran. Jadi tanyalah kepada yang pakarnya, yang tahu. Ketika dia nanya sama ibu siapa namanya Bu? Ibu Nisa. Ibu Lisa. Ibu Lisa. Nanya sama Bu Lisa, persoalannya persoalan agama. Nanyanya ke siapa ya? Ke Ustadz Fikri, ke agamawan. Iya, ke ustadznya ibu. Atau kekenalan ibu yang ibu tahu dia punya kapasitas di sana. Iya, punya kenalan. Itu pentingnya banyak kenal ustadz, ustazah, atau orang yang punya kapasitas. Iya. Atau dia nanya soal cara buat sayur, cara buat masakan. Tapi saya bukan bidangnya Ustadz. Wah, tanya sama yang pinter masak. Artinya tanya yang punya kapasitasnya. Tanya yang expert di bidangnya. Boleh nggak kalau dia nanya sama agama, saya searching lewat Google Ustadz, lewat internet lalu kemudian saya kasih jawaban. Boleh tapi tidak semua persoalan. Boleh kita belajar lewat internet, boleh. Saya juga kalau lupa dalil, lupa ayat, saya lihat di internet. Tapi tidak semua persoalan bisa dijawab oleh internet. Ada hal-hal yang memang kita harus langsung ke pakarnya. Karena internet itu tidak bisa menseleksi mana jawaban yang punya otoritas, mana yang tidak. Mana jawaban yang otoritatif, yang memang jawaban ini benar atau tidak. Internet nggak bisa menseleksi itu. Yang bisa menseleksi siapa? Orang yang pakar di bidangnya. Jadi kalau dia nanya persoalan agama lebih-lebih sebaiknya tanyakanlah langsung kepada pakarnya. Kecuali dia nanya, Bu saya lupa deh ayatnya bunyinya begini. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Tapi lupa di surah apa ayat berapa. Nah kalau yang begitu nggak apa-apa di searching. Itu kan hal yang tidak menyangkut terlalu urgen. Cuman mau tahu ayat apa, surah apa. Tapi kalau sudah menyangkut hukum agama, wah nggak boleh. Harus nanya sama orang yang punya otoritas dalam hal ini ustadz, ya ustazah, guru-guru kita, muallim kita, kiai, habaib dan lain-lain. Kalau dia nanya hal yang lain, tanya kepada yang pakar di bidang tersebut. Saya kira itu Mas Ali. Baik, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Ustadz Azzain Nasution dan guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Kiai Haji Fikri Haikal MZ, Masya Allah ya. Dan baik, memang kadang-kadang kita ini kalau ditanyain sama orang seakan-akan kita harus bisa menjawabnya. Kalau misalnya kita tidak bisa menjawabnya, sampaikan kita tidak bisa menjawabnya. Karena itu akan lebih bijaksana dibandingkan kita menjawab sesuai dengan kapasitas kita yang kita tidak mampu. Akhirnya apabila kalimat yang kita berikan menjadi patokan buat dia, maka dia akan salah seperti apa yang kita berikan. Bukan begitu Ustaz ya? Ini akan membahayakan buat orang yang kita beri pendapat. Baik. Kadang-kadang bukan hal yang mudah untuk menempatkan diri kita di sepatu orang lain ya. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan ngaji bareng, kita akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.